الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم حجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فأصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Nah, kayaknya ayah bunda semua juga udah pada lancar insya Allah. Jadi nanti sholat malamnya jadi nikmat. Kalau lancar, satu rakaat Al-Muzammil, satu rakaat Al-Mudaththir.
Kalau nggak lancar, dibelah-belah nggak apa-apa. Ayat 1 sampai 19, rakaat pertama, ayat 20 sendiri itu di rakaat kedua. Kalau masih nggak terlalu lancar, tiga ayat aja. Ulang-ulang sama ayah bunda di sholat malam. Jadi nikmatin perjumpaan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ayah bunda surga sebelum surga. Kalau ayah bunda dikasih sama Allah kesempatan untuk terus bisa akrab sama Allah wabil khusus di waktu yang bening. Jadi surga sebelum surga. Pinjamin pada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan apa saja yang kalian berikan dari kebaikan itu di anfusikum buat diri kalian. Tajiduhu indallah, nanti kalian akan dapat balasannya di sisi Allah. Dan balasannya itu adalah yang terbaik. Balasan yang paling besar. Balasannya. Mintalah ampun pada Allah. Allah itu maha pengampun. Allah maha penyayang. Pelajaran pertama dari bagian keempat dari surat Al-Muzammil ayat 20. Kebaikan itu untuk diri sendiri. Jadi kemarin kita bahas surat Muhammad ayat terakhir. Kepelitan itu juga buat diri sendiri. Buruknya buat diri sendiri. Kebaikan juga buat diri sendiri. Allah nggak perlu harta kita. Jadi sebenarnya Allah pengen membuat kita ini menjadi orang yang dermawan, orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang bermanfaat buat makhluk lain, bermanfaat buat manusia lain. Kalian bakal lihat balasannya. Salat selalu bergandeng dengan zakat. Rajin sholat, maka insya Allah dia akan jadi orang yang mudah berzakat. Dan zakat itu ayah bunda tidak setiap muslim muslimah bisa zakat. Zakat itu ayah bunda hanya bagi mereka yang punya nisab. Dan nisabnya sampai 1 haul. Itu zakat. Bagi yang belum pernah tahu tentang zakat, cuma dua tuh. Zakat harta. Syaratnya nisab dan haul. Nggak semua orang bisa berzakat. Nanti cari dalilnya. Apakah Rasulullah pernah zakat? Jadi zakat tuh tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena nisabnya orang yang punya harta setara dengan 85 gram emas. Jadi 20 dinar, orang yang punya 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas baru bisa zakat. Dan ini ibadah harta buat orang kelas menengah. Kalau yang nggak punya uang, nggak punya harta yang cukup, namanya itu sedekah, infak. Sedekah sekecil apapun bisa. Sebesar apapun bisa namanya sedekah. Infak juga demikian. Hanya dengan sepotong sebelah biji korma bisa sedekah. Semua orang bisa melakukan. Tapi ini janjinya Rasul bahwa nggak bakal berkurang harta karena rajin sedekah. Baliyazdad, baliyazdad, baliyazdad. Yang ada malah bertambah, bertambah, bertambah. Yang dicari sama ya bunda ya, mana kosomalun min sodaqah. Tidak mungkin harta berkurang karena sedekah. Jadi yang hartanya sempit, jangan kecil hati. Sedekah aja sering-sering. Nanti Allah Subhanahu wa taala bakal kasih tambahan-tambahan rezekinya. Tanyakan sama orang yang berkelapangan saat ini. Dulu juga pernah susah. Jadi cara untuk dikasih kelapangan dikasih tahu sama Allah dan Rasulnya. Banyakin sedekah, sedekah, sedekah. Nanti Allah lapangkan rezeki. Maka begitu Allah lapangkan rezeki, rajin sedekah, rajin infak, mobil khusus pagi hari kayak begini. Karena didoakan malaikat, nanti bakal sampai itu rezekinya untuk bisa zakat. Zakat itu tadi orang yang punya duit minimal 85 gram emas.
Emas sekarang nggak tahu berapa harganya. Kalau Umi Maya emas sebanyak Mas Bobby berat. Jadi, jadi, nggak tahu nih pada bunda punya emas nggak di rumah. Nah itu kalau bisa zakat 2,5%. Dan ada pengusaha saya nggak pernah kenal, dia dapat nomor handphone saya, konsultasi, ujung konsultasi dia nanya. Dia bilang, Ustaz terakhir boleh nggak saya minta doa Ustaz apa? Saya punya cita-cita mau zakat setiap bulan 1 miliar. Pengusaha ini bilang, saya kira cuma cita-cita seperti cita-cita saya mau wakaf 1.000 triliun gitu ya benar. Terus lalu kemudian saya bilang, Insya Allah saya doakan. Saya doa udah. Di situ Ustaz ya Allah makasih banget nih kata dia. Jadi ini sudah belasan tahun saya niatkan, Alhamdulillah. Dari sedikit usaha saya, Alhamdulillah udah rutin. Sekarang udah 990-an Ustaz zakatnya setiap bulan. Sebentar lagi sampai 1 miliar. Saya senang banget Ustaz doain. Oh maknanya orang ini ayah bunda, kalau zakat 2,5%, maka omsetnya kali 40%, 100%-nya. Jadi kalau setiap bulan itu dia keluarkan hampir 1 miliar, maknanya omsetnya itu 40 miliar udah sebulan. Jadi maknanya pasti naik infak, sedekah, nanti infak sedekah bisa naik level menengah namanya zakat. Dan zakat itu jangan kira banyak, cuma 2,5%. Jadi zakat itu cuma 2,5%. Nanti ya bunda sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Semua ibadah karena Allah itu adiktif, nyandu, ayah bunda. Yang sholat malam biasa 2 rakaat, nanti udah terbiasa naik, ntar jadi 4 rakaat. Yang bisa 4 rakaat terus, ntar naik sampai 11 rakaat. Dulu awalnya berat ngafal Quran, lama-lama jadi ketagihan. Gini, adiktif. Sama juga sedekah. Sedekah tuh begitu. Sedekah bisa, ntar naik bisa zakat. Zakat bisa, sedekah juga, ntar naik. Ke level yang paling tinggi, namanya wakaf. Wakaf tuh ngasih yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngasih yang terbesar. Jadi nggak pakai mikir. Dan pengennya abadi bersama harta. Kalau mencintai harta karena Allah, maka yang paling bagus nggak usah dititipin ke makhluk, dititipin ke bank, investasi kemana-mana. Kalau cinta sama harta itu bawa aja ke kubur, bawa aja ke akhirat. Jadi titipin sama Allah. Ini yang disebut wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Jadi kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian sendiri dari kebaikan, maka nanti pasti kalian bakal jumpai itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairan wa a'dhama ajran. Ini gennya nggak ada yang bisa ngalahin. Dia itu yang terbaik investasi di sisi Allah. Wa a'dhama ajra dan balasannya, returnnya yang paling gede. Nggak ada return dalam investasi yang kayak begini, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sebab nanganin permasalahan waris. Dulu orang tuanya berjuang dari susah hingga akhirnya jadi sukses, bisnisnya bagus. Baru aja meninggal, nggak nyampe 2 minggu datang tuh istri mana anaknya. Tolongin Ustadznya anak-anak pada berantem katanya. Dan rupanya mungkin orang tuanya mikirin anak-anak nanti mudah-mudahan cukup gitu. Tapi rupanya nggak sedikit keluarga yang malah dikasih yang kecukupan malah pada berantem. Jadi kalau kita mencintai anak kita, kasih yang secukupnya, kasih pendidikan yang terbaik, kasih bekal yang terbaik, kasih segala-gala. Dan kalau ayah bunda juga mencintai harta,
Bawa aja tuh hartanya. Nanti kalian bakal tahu bahwa Rasulullah SAW dirham terakhir aja masih diminta sama Rasulullah untuk disedekahkan. Aisyah sedekahkan, sedekahkan. Karena Rasulullah mencintai harta. Mau dibawa, mau ditransformasikan kemana? Jadi pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa khairan wa a'zama ajran. Jadi kebaikan-kebaikan. Ustaz, ini lagi ngomong harta. Emangnya kalau yang nggak punya harta nggak bisa dapetin kebaikan dan pahala terbesar di sisi Allah. Khair itu kebaikan bisa bentuknya harta, bisa bentuknya senyum, bisa bentuknya nyenengin orang tua, bisa bentuknya itu memuliakan tetangga, bisa bentuknya menghargai, menjamu tamu. Kebaikan, tapi semuanya harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan karena Allah, nanti semua kebaikan-kebaikan itu bakal jadi apa? Jadi balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Ar-Rahman, semua kebaikan bakal Allah balas yang terbaik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Memangnya ada balasan yang pantas untuk kebaikan kecuali bakal Allah balas dengan kebaikan lagi. Maka kalau kita melakukan kebaikan nanti dibalas sama Allah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti kalau ya Bunda mungkin punya cucu sekarang, cucunya baru TK atau SD, dia nabung. Terus gitu Lebaran, uminya itu anak cucu kita bilang, beliin nenek jilbab yuk buat Lebaran. Neneknya bisa nggak beli jilbab? Bisa, insya Allah. Tapi begitu dikasih sama cucu jilbab buat baju Lebaran, Masya Allah. Meskipun kadang warnanya nggak pantas, meskipun ukurannya nggak pas, meskipun motifnya bukan tipe kita, Bunda. Tapi kalau dikasih sama cucu, senyum kita, bahagia, girang, nerimanya. Sama, Bunda. Apa sih harta kita dibandingin kekayaan Allah? Apa itu? Tapi kalau kita ngasih, Masya Allah. Allah ini nggak kurang-kurang. Tapi kalau dikasih sama cucu aja girang kita. Maka kemudian dikasih hadiah, rupanya neneknya langsung. Ya, kalau begitu ayo mau minta hadiah apa? Bilang sama cucu kita. Buat dibeliin segala-gala itu cucu. Padahal dia cuma ngasih dari tabungannya. Jilbab yang mungkin harganya juga murah. Motifnya nggak cocok sama kita. Warnanya nggak cocok. Tapi kita nerimanya girang. Nah itu juga gitu. Ini cuma perumpamaan. Hai Bunda, apa sih harta kita, duit kita? Buat Allah tuh apa? Allah tuh maha kaya. Tapi kalau kita ngasih sama Allah, maka Allah bahagia dan Allah balas. Wa khairan wa a'zama ajran. Balasannya Allah tuh pasti yang terbaik. Wa a'zama ajra dan balasannya nggak kebayang sama kita. Karena itu jangan jadi orang pelit. Kalau ada kesempatan berbuat baik dan kita dengar maknanya, Allah hadirkan kita dalam kebaikan itu. Jadi nggak semua orang ditawarin kebaikan. Buktinya ya Bunda, banyak orang yang bingung, ngabisin duitnya bingung. Maka dipakai buat berzina, sampai ratusan juta. Dipakai untuk minum khamar, pakai ratusan juta. Kena narkoba bermiliar-miliar, bingung. Dikasih uang tapi bingung. Maka kalau ada kesempatan kebaikan yang Allah kasih, kedengaran sama kita, terlihat oleh mata kita maknanya, Allah pengen kita ini melakukan kebaikan. Astagfirullah. Udah lewat, habis nih waktunya.
Terusin, nggak apa-apa. Lanjut Terusin Kang. lanjutin Oh, lah Kanggu, bang. kanggu, apa-apa. kanggu. Lanjutin bang. Teruskan. Siap. Astaghfirullah, Ramadan. innallaha Sebab ghafurur rahim. Minta ampun sama Allah. Dan Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang. Ayo bunda, kalau udah deket sama Allah, nanti doanya nggak ada yang macem-macem. Percaya. Jadi makin kita sujud, makin kita dekat sama Allah. Itu minta cuma satu doang. Ampunin ya Allah, ampunin. Dan itu jibilah. Jibilah itu insting. Jadi insting kita. Banyak salah, banyak hilang, banyak dosa. Minta ampun sama Allah. Ntar kalau makin dekat itu. Sama kayak Rasul bilang. Saya beristighfar, minta ampun sama Allah. Saya taubat dalam sehari 70 kali. Riwayat lain dalam sehari 100 kali. Dalam wukuf di Arafah. Puncaknya dekat sama Allah. Orang bisa doa, nangis terseduh-seduh. Minta sama Allah. Dengan pakaian yang terbaik, pakaian putih-putih. Di saat yang amat terang, dimulai dari matahari ada di atas. Zuhur sampai maghrib, kira-kira 6 jam. Tanya aja, tanya. Sama mereka yang sudah pernah wukuf. Kecuali kalau yang wukufnya nggak tahu ilmunya. Yang wukufnya pembimbingnya mah nggak ngasih tahu bimbingan yang benar. Itu hari di mana Allah dekat banget. Dan Allah saksikan para malaikatnya. Wahai malaikatku, lihat nih hamba-hambaku datang. Jauhuni mereka datang dari jarak yang jauh. As-asan al-bara. Letih, lesu. Mereka nggak pakai sabun, nggak pakai wangian. Rambut mereka lusuh. Asidu ya malaikati. Saksikan wahai para malaikatku. Ini qad ghafartu lahum. Aku ampuni mereka semua. Maka hadiah terbesar pun kalau Allah beri ampunan, maka minta ampun. Kalau ayah bunda lagi sholat malam yang nikmat, kayaknya tuh nanti makin ngerasa dekat sama Allah. Ampunin ya Allah. Jadi minta ampun sama Allah. Dan di ayat 133 surat Ali Imran tuh. Wasari'u ila mafirati min rabbikum. Segera kalian dapatkan maghfirah, ampunan Rob kalian. Segera, kata Allah. Sebab kalau sudah dapatkan maghfirah, wajannatin, nanti akan dapat satu surga. Kalau Allah ampunin, baru masuk surga. Jadi hidup ini simple, sederhana, ayah bunda semuanya. Tugas kita nurut, taat sama Allah. Nanti makin Allah suka, makin Allah pilih, ntar Allah mudahkan banyak kebaikan. Allah mudahkan belajar Quran. Alhamdulillah. Ketemu sama saudara-saudara yang senang baca Al-Quran, mempelajarinya, menghafalkan. Nanti dibimbing sama Allah. Allah mudahkan senang sedekah. Nanti dimudahkan sama Allah. Senang sholat malam yang panjang, yang nikmat. Dari tadinya sholat malam susah, Alhamdulillah bisa 2 rakaat. Tadinya 2 rakaat naik, bisa sampai 11 rakaat. Tadinya 11 rakaat cepat-cepat, sekarang Alhamdulillah. Makin nikmat, makin dekat lagi. Sama Allah Subhanahu Allah mudahin. Hingga akhirnya nanti mudah-mudahan bisa sholat malamnya itu. Adna min sulusal laili wa nisfahu wa sulusah. Makin naik, makin naik, makin naik. Terus kualitas sholatnya.
hingga makin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti sampai jumpa ketemu sama Allah. Tajiduhu indallah. Kalian bakal jumpa sama Allah. Dan kalau udah jumpa dalam sholat malam kita, ada yang diminta, ampunin saya, Allah ampunin. Jadi kalau ketemu yang maha mulia, yang maha agung, ya itu ujung kalimatnya, minta ampun ya Allah, minta ampun. Dan kalau sudah minta ampun, nanti amat bahagia kalau Allah berikan ampunan. Karena Allah itu maha pengampun. Inna Allah ghafurur rahim. Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Ayah bunda, saya nggak ngerti. Adakah di antara kita yang punya beban dosa? Dosa itu beban berat. Boleh jadi orang terdekat, nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Dibawa terus seumur hidup. Bingung. Gimana caranya dosa yang udah terlanjur berbuat, diperbuat ini? Gimana cara? Mungkin ngezolimi orang sampai sekarang nggak pernah ketemu lagi. Atau orangnya nggak bisa maafin. Bingung. Mungkin terlanjur makan harta yang haram karena hilaf, korupsi atau apa. Sampai sekarang bingung. Mau diapain ini? Duitnya udah nggak ada, udah terlanjur kepake. Atau dulu di zaman jahiliyah, zina, bingung. Dan banyak orang yang bingung gimana caranya. Caranya cuma taubat, minta ampun sama Allah. Yang tahu cuma kita sama Allah aja tuh dosa, kesalahan. Maka ini harapan buat para semua pendosa yang terlanjur berbuat hilaf, terlanjur berbuat salah. Minta ampun sama Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penyayang. Jazakumullah ya bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.